Dahulu kala, di kerajaan yang jauh, seorang ratu melahirkan seorang putri yang cantik. Dia mengundang sahabatnya, Ratu Sihir Hutan yang bersama putranya untuk melihat bayinya. Tetapi saat Ratu Hutan melakukan perjalanan ke istana ratu itu, bencana terjadi. Penyihir jahat telah mengikuti Ratu Hutan ke dalam kerajaan. Jadi kau di sini. Di mana putramu? Dan siapa bayi cantik ini? Apakah dia orangnya? Jangan kau berani untuk mendekat. Keluarkan mereka dari sini sekarang. Kau akan menghentikanku, kan? Sampai berapa lama mereka akan lari dariku? Sampai putramu berusia 21, aku akan terus memburunya. Bertahun-tahun telah berlalu sejak pertempuran epik. Mari kita bawa kau ke bagian selanjutnya dari cerita ini, di sebuah desa kecil tidak jauh dari kerajaan. Hiduplah seorang petani bersama putranya Stefan dan putrinya Felicia. Petani itu sangat miskin dan memiliki uang yang sedikit. Ketika dia menyadari sudah waktunya bagi dia untuk meninggalkan dunia, dia memanggil anak-anaknya. Anak-anakku tersayang, sepanjang hidupku aku mencintai kalian dengan sepenuh hati. Satu-satunya harta yang aku miliki adalah apa yang kau lihat. Induk ayam, 2 bangku, tikar jerami, pot merah muda, dan cincin perak ini. Putriku tersayang, kepadamu aku harus memberikan pot merah muda dan cincin perak ini. Dan putraku, kau bisa miliki sisanya. Ayah, aku tidak menggunakan barang apapun. Yang aku rindukan darimu adalah cinta dan juga berkahmu. Putriku tersayang, ada begitu banyak yang harus aku... Dan petani itu menghembuskan nafas terakhir. Saudara laki-laki mengambil 2 bangku dan tikar serta ayam betina dan membiarkan Felicia mengambil pot warna merah muda dan cincin perak. Cincin ini akan menghasilkan beberapa koin emas. Oh, tidak saudaraku. Ayah memberikan cincin ini kepadaku. Hanya itu yang tersisa darinya. Aku tidak akan pernah berpisah dengannya. Terserah kau saja, tapi jangan harap aku bisa memberimu saudaraku. Mulai sekarang kau harus berjuang sendiri. Ayam betina, sayur-sayuran di kebun, dan yang lainnya adalah milikku dan milikku sendiri, bahkan telur ayam betina. Felicia sangat sedih melihat saudaranya begitu egois. Dia pikir dia tidak akan pernah merasa bahagia atau dicintai lagi. Ketika dia melihat bunga di pot itu hampir mati karena kekurangan air. Oh, kau bunga sayang. Apakah kau merasa tidak dicintai dan tidak diperhatikan juga? Apakah kau sedih seperti aku? Tapi baumu sangat manis. Kau adalah bunga dengan aroma yang paling indah di seluruh dunia. Aku mencintaimu, merah muda sayangku, dan aku akan selalu mencintaimu. Mulai sekarang, kita akan menjadi teman terbaik, dan aku akan menjagamu, akan merawatmu dengan seluruh hidupku. Kau butuh air? Tunggu sebentar ya, aku akan mengambilkan air untukmu. Felicia berlari ke air mancur di sebuah rumah besar di dekat hutan. Dia baru saja mengisi kendi dengan air ketika dia mendengar musik yang indah dan melihat pemandangan yang menakjubkan. Ada seseorang di belakang air mancur. Silakan siapapun kau, datanglah kemari. Kau tidak perlu merasa takut. Nyonya, maafkan aku. Aku tidak berniat memata-matai. Aku tidak tahu kalau kau di sini. Tidak apa-apa, anakku. Oh, kau sangat anggun dan cantik. Apa kau sudah makan? Belum, Yang Mulia. Kalau begitu, ayo makanlah bersamaku. Ayo duduk di sebelahku. Kau sangat baik, Yang Mulia. Ratu hutan itu sendiri melayani Felicia. Makanannya terasa lebih enak dari apapun yang pernah Felicia rasakan. Saat makannya selesai, Terima kasih banyak, Yang Mulia. Aku tidak memiliki banyak, tetapi ada pot merah muda yang aku cintai lebih dari apapun di dunia ini. Merah muda adalah bunga berbau paling manis yang pernah aku kenal.
biarkan aku memberi mereka hadiah untukmu sebagai tanda terima kasih padamu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, sayang. Tetapi jika itu membuatmu bahagia, aku akan senang menerima pot merah muda darimu. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau memang kau tidak keberatan, aku akan pulang dan mengambilkannya untukmu. Ya, aku akan menunggu. Luangkan semua waktu yang kau butuhkan. Lalu Felicia berlari pulang untuk mengambil pot merah muda. Tetapi ketika dia pergi ke jendela tempat pot itu diletakkan, dia hanya menemukan kubis di sana. Stefan telah mencuri pot merah muda dan menggantinya dengan kubis. Dengan sedih, Felicia kembali ke Ratu Hutan. Yang Mulia, aku sangat menyesal. Tetapi sepertinya saudaraku telah mengambil pot merah mudaku. Tapi tolong terimalah ini. Hanya ini yang aku miliki. Dan aku harap kau mau menerimanya. Tapi kalau aku mengambil ini, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang Mulia, persahabatanmu sudah cukup untukku. Baiklah, jangan khawatir, sayang. Semua masalahmu akan segera berakhir. Ini kendimu. Kau lupa membawanya. Oh, hanya hadiah perpisahan dariku. Dan kita akan bertemu lagi, sayang. Kita akan bertemu saat fajar yang ke-21. Lalu Ratu Hutan menghilang dengan kilatan cahaya. Felicia berdiri di sana terkejut. Felicia pulang bersama kendi itu. Tetapi hatinya pedih karena teringat pot merah muda yang sangat dia cintai lebih dari apapun di dunia. Dia memandangi kubis yang duduk di tempat merah muda dahulu dan dengan kemarahan dia mengambil kubis dan hendak membuangnya keluar jendela ketika dia mendengar suara aneh. Tidak, tolong jangan lempar aku. Kau adalah Cole dan kau berbicara. Aku belum pernah bicara sebelumnya, tetapi mungkin itu karena kedatangan Fajar ke-21. Jika kau menanamku kembali dengan teman-temanku, aku akan memberitahumu bahwa merah mudamu berada di bawah tempat tidur saudaramu. Lalu Felicia pergi ke kebun dan menanam kubis itu kembali. Dia berlari ke kamar saudaranya dan melihat seluruh pasukan tikus mencoba untuk mendapatkan merah muda. Felicia sangat ketakutan. Yang bisa dia pikirkan untuk menyelamatkan merah muda kesayangannya adalah mengambil air dari kendi. Karena ia berharap air itu memiliki sedikit keajaiban. Oh, merah muda kesayanganku, kau baik-baik saja. Aku sungguh merasa khawatir. Oh, ya itu benar. Bagaimana lagi mereka? Kau adalah ayam yang berbicara? Aku tidak tahu caranya. Aku belum pernah berbicara sebelumnya. Itu pasti kedatangan Fajar yang ke-21. Petok! Apa sebenarnya Fajar yang ke-21 ini? Ya, tidak pernah ada rahasia yang bisa aku simpan. Jadi Ratu Hutan mengubah aku menjadi induk ayam. Kau tahu, aku adalah Ibu Stefan. Suatu hari seorang ratu dari negeri yang jauh datang ke rumah kami. Dia memiliki bayi yang lebih cantik daripada yang pernah aku lihat dalam hidupku. Dan aku telah melihat banyak karena aku adalah seorang perawat. Sang ratu sakit dan kelelahan, tapi aku berjanji akan merawatmu seperti milikku. Lalu suatu hari, Ratu Hutan datang ke sini dengan pot merah muda dan sebuah cincin dan meminta suamiku untuk memberikannya padamu ketika kau besar nanti. Dia membawa ratu bersamanya dan sebelum pergi, dia mengubah aku menjadi induk ayam sehingga aku tidak akan pernah bisa memberitahukan rahasianya kepada siapapun sampai malam terakhir sebelum Fajar ke-21. Dan hanya itu yang aku tahu. Oh lihat, ini sudah hampir Fajar. Petok! Ketika Felicia melihat Ratu Hutan muncul, dia berlari ke taman untuk menyambutnya dan meninggalkan merah muda di belakang. Sang ratu berdiri di depannya sambil tersenyum. Ah, Felicia sayang, pagi yang telah aku tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Perawat sudah banyak memberitahumu, tapi dia belum memberitahumu segalanya. Yang Mulia, di mana ibuku? Bisakah aku melihatnya? Aku akan membawamu sendiri padanya. Dia berada di tempat yang aman. Itu semua karena aku, sayangku, si penyihir jahat itu menyerangmu. Sebagai Ratu Hutan, aku harus melindungi alam dari penyihir jahat yang ingin mengendalikannya. Karena dia tidak bisa mengalahkan aku, dia memilih untuk mengakhiri kendaliku dengan mengambil anakku. Karena dia tidak akan mewarisi kekuatan magisku sampai dia berumur 21 tahun.
Aku tahu penyihir jahat akan terus mencarinya dan untukmu sampai dia menemukanmu dan karenanya aku membiarkanmu tumbuh di sini sebagai gadis petani biasa sehingga dia tidak akan menemukanmu. Tapi kenapa dia ingin menyakitiku, Yang Mulia? Karena kau akan menjadi cinta sejati dari anakku dan kekuatan cinta itu akan melindunginya. Jadi di mana putramu sekarang? Aku di sini, sayangku. Cintamu telah melindunginya, sayangku. Cintaku? Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Oh, iya, kau benar. Tapi kau mencintainya lebih dari kau mencintai apapun di dunia. Pot merah muda? Pot merah muda? Aku telah mengubah anakku menjadi pot merah muda sehingga dia akan dekat denganmu sampai dia berusia 21. Dan hari ini adalah awal dari tahun ke-21. Fajar ke-21 dan penyihir jahat? Apa yang terjadi padanya? Tikus adalah pasukannya dan begitu pula dengan kubis ini. Sekarang putraku telah berusia 21 tahun dan mewarisi semua kekuatanku. Penyihir jahat tidak bisa berbuat apa-apa. Terutama karena cintamu akan selalu melindunginya. Apakah itu benar? Apakah dia mencintaiku? Aku mencintaimu lebih dari hidupku. Dan setiap hari cinta itu menjadi lebih dalam. Apakah kau bersedia menerimaku sebagai suamimu? Iya, aku mau. Sekarang semua masalahmu telah berakhir, sayangku. Dan kau akan kembali ke tempat yang seharusnya sebagai seorang putri. Aku akan membawamu ke ibumu dan kami akan merayakan pernikahanmu dengan kemegahan sejati. Tapi sebelum itu, katakan padaku bagaimana kau ingin aku menghukum saudaramu yang tidak baik itu. Jangan, Yang Mulia. Aku memilih untuk memaafkannya. Dia mengambil darimu satu hal yang paling kau cintai dan kau memaafkannya. Aku sangat bahagia dan bersyukur, dan aku ingin semua orang bahagia. Ubah perawat yang baik hati ke bentuk aslinya, dan biarkan dia dan putranya Stefan hidup dengan nyaman dan bahagia. Baiklah, sayangku. Mereka tidak akan pernah tahu lagi, dan Stefan akan hidup sebagai pria yang baik hati, penyayang, dan putra ideal sejati bagi ibunya. Jadi semuanya baik-baik saja. Putri Felicia menikah dengan Pangeran Merah Muda dan mereka hidup bahagia selamanya.